Oke, pertama ini ya, jadi longsor, bentar, aduh. Jadi pengertian sebenarnya di sini longsor atau gerakan massa atau landslide. Jadi longsor itu bukan hanya tanah ya. Longsor ini adalah pergerakan material geologi yang dia sesuai dengan gradien gravitasi, gradien ketinggian. Pergerakannya bisa sangat lambat maupun bisa sangat cepat. Jadi semua gerakan tanah kita definisikan sebagai longsor. Tapi biasanya longsor yang diberitakan itu adalah longsor yang dia sudah terjadi, yang dia sudah apa ya, yang dia biasanya adalah yang masuk ke kategori yang sangat cepat yang di bawah ini. Padahal semua gerakan tanah, semua gerakan material geologi, baik itu pasir yang belum terkonsolidasi, sampai ke batuan yang dia sudah terlitifikasi, semuanya kita sebut sebagai longsor kalau dia bisa bergerak sesuai dengan gaya gravitasi, sesuai dengan gradien ketinggian. Jadi pemacu utamanya adalah gaya gravitasi. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Jadi ada longsoran tanah kayak gini misalkan, ya, ada batu yang jatuh, batu yang longsor, atau bahkan ke kasus di tambang nih. Ada lereng tambang yang dia longsor. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan bahas dulu tentang prinsip kestabilan lereng. Jadi apa aja yang dia bisa menahan atau apa aja yang dia bisa mendorong terjadinya longsor. Jadi kita bagi menjadi dua. Ini sama kayak kita belajar fisika dasar ya. Jadi di mungkin kelas 10 atau kelas 11 di sini. Jadi kita punya beban yang dia ada di bidang miring. Kalau di SMA biasanya kita anggap sebagai sebuah ini ya, sebuah kotak atau kubus biasa yang dia punya massa sekian, kemudian dia punya gaya geser sekian terhadap bidang longsornya dan ya ada geonormal ke atas dan sebagainya. Di sini kita anggap sebagai sebuah massa yang dia besar. Jadi massanya ini bukan bentuknya kotak, tapi ya bentuknya sesuai dengan tipikal lereng ya, tipikal lereng yang terjal bisa. Oke. Jadi di sini ada Fs, ini kita sebut sebagai faktor of safety, faktor keamanan. Apakah suatu lereng itu dia aman atau tidak? Oke, di sini ada gaya penahan dan ada gaya pendorong. Pertama adalah gaya penahan, berarti ini adalah gaya yang dia menyebabkan adanya resisting, yang dia bisa mengurangi resiko terjadinya longsor. Pertama tentu saja di sini adalah cohesion. Jadi gaya gesek dengan sliding plane-nya atau bidang gelincir. Sliding plane ini biasanya kalau di kita disebut sebagai bidang gelincir ya. Kita akan bahas lebih lanjut habis ini tentang kohesi. Dikalikan dengan luas area. Jadi luas area yang dia kontak dengan bidang longsor ini, bidang gelincirnya, dikali dengan ya ini, dikalikan dengan kohesinya. Oke, kemudian ditambahkan dengan W cos, ini bacanya V ya, VP tan sebentar, ini apa bacanya? Aku lupa, bentar, eee, kita coba nyontek dulu huruf Yuna iya, pesi, ini namanya pesi, si, kemudian ini yang V. Jadi kita punya intinya di sini adalah gaya yang dia mengarah ke arah bawah,
Jadi yang W cos C ini adalah gaya yang dia ke sini, yang dia menetapkan, yang dia bertugas sebagai penahan dia ya, yang dia bertugas untuk memastikan bahwa si massa ini itu dia nempel ke bidang gelincir. Itu yang ini. Kemudian tan V, V ini adalah friction angle. Jadi sini adalah angle of repose. Jadi di sini ini adalah bagaimana kecenderungan untuk sebuah tumpukan material itu dia jatuh dengan sendirinya. Sudutnya berapa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bawah. Di bawah. Kemudian selanjutnya adalah gaya pendorongnya. Gaya pendorong ini adalah yang dia bertugas untuk memastikan bahwa si bidang gelincir itu dia tidak bisa menahan massa ini. Jadi yang bertugas bagian sumbu Y ini, sumbu X ini. Jadi ke arah bawah sesuai dengan arah slope-nya. W sin C. Ini jangan dilupakan ya. Jadi kalau kita punya bidang miring, kalau di fisika kan gini ya. Kita punya bidang miring, terus di sini ada sebuah kotak. Di mana kotak ini kan dia punya gaya berat ke arah bawah sini. Gaya berat ini kan berarti rumusnya adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, karena di sini dia bentuknya slope, dia bentuknya miring, jadi kita harus pecah vektornya. Kita harus pecah gayanya menjadi dua gaya. Kita proyeksikan terhadap tegak lurus terhadap sumbu ini ya, terhadap bidang gelincirnya, dan yang di sebelah sini, dan kita cari yang sejajar, yang di sini. Nah, kita kan punyanya adalah ini ya, kita punya slope itu di sini. Jadi slope-nya itu di sini, lambangkan dengan C. Kita coba lihat yang bagian sini. Taruh jelek. Ini besinya, ini 90 derajat ya. Bentar. Oke. Di sini kita punya sin, di mana sin ini adalah depan permiring ya berarti. Berarti bagian sini kita proyeksikan ini ke sini, sama aja ya. Ini besi, ini adalah tingginya ya, depannya, dan ini, bentar, miring, ini miringnya. Ya gini ya. Berarti kalau kita mau cari bagian, bentar, gimana caranya? Nggak, aku lupa. Oh iya, ini ya berarti ya. Kita mau cari yang di sini. Ini adalah sudut miringnya, ini adalah depannya. Jadi bagaimana kita cari miringnya? Kita mengalihkan depan dengan sin daripada sudut ini. Kalau kita punya segitiga itu ya, gini. Kita cari miringnya, ini depannya, ini sudutnya. Sin C ini adalah depan per miring.
Jadi kalau kita mau cari yang bagian miringnya, bagian ini berarti adalah, depan per ini, berarti ya? Bentar, aku bingung sendiri. Bentar bentar bentar. Ada yang pernah ada ingat kayak gini? Gitu, depan miring, depan per miring. Kalau kita mau cari miringnya, depan per sin si. Kemudian, mmm, kalau depannya ini adalah gaya miring, gini dong harusnya. Bentar, kalau jadinya MG sin ini, sama dengan ininya. Oh, salah dong. Ya ya betul, konsepnya betul, tapi yang mau kita proyeksikan bukan miringnya, tapi depannya. Iya, betul betul. Jadi yang mau kita proyeksikan adalah yang bagian ke bawah ini, agar dia bisa ke sini kan berarti. Kita mau proyeksikan bagian yang ke bawah ini, agar dia bisa jadi di sini. Sehingga kita cari depannya. Cara kita nyari depannya berarti adalah miring kalikan dengan sin ini. Jadi ini kita punya gaya berat dikalikan dengan sin daripada slope-nya. Untuk cos juga sama, bedanya ini adalah sampingnya. Kita proyeksikan bagian sorry, ini adalah sampingnya. Jadi kita proyeksikan bagian depannya menuju ke bagian sampingnya, gitu. Oke, itu adalah gaya penahan dan gaya pendorongnya. Kemudian lereng itu dikatakan stabil ketika faktor of safety-nya, faktor keamanannya itu dia lebih dari satu. Jadi dia harus lebih dari satu agar dia bisa dikatakan sebagai aman. Oke, kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Pertama adalah geometri daripada lerengnya, bentuk lerengnya gimana, sudutnya gimana, kemudian materialnya ada apa aja, kemudian ada fluidanya, vegetasinya ada apa aja, kemudian yang ini adalah faktor eksternal ya. Jadi bagaimana, mmm, misalkan dia ada gempa, ada goncangan, ada gaya dari luar, atau yang kelima adalah quick release. Ini kita akan bahas lebih lanjut di bawah sini. Ini spoilernya ketika ada garam yang dia terlarut di dalam tanah. Ada 5 hal ini. Bentuk lereng dan materialnya, fluida, vegetasi, ini faktor eksternal, enggak eksternal, dan juga quick release. Ya ini sangat ini ya, ini adalah yang sangat make sense ya. Semakin semakin dia lerengnya terjal, maka komponen ini ya, semakin dia terjal, semakin dia curam, C-nya, maka komponen bagian yang sejajar dengan arah bidang gelincirnya, ini bagian yang shearing stress-nya, itu dia juga akan semakin besar. Maka dia juga harus butuh friction yang lebih besar. Dan tadi kalau dia curam, berarti bagian yang pos ini tadi, itu dia juga lebih pendek, yang dia lebih, eee, dia adalah gaya gaya penahannya tadi ya, gaya pencegahnya. Ini sangat make sense ya, jadi kita nggak perlu jelasin lebih lanjut lagi, bentuknya kayak gimana. Oke.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis material pada lerengnya. Jadi setiap material itu akan punya kestabilannya sendiri-sendiri. Yang itu dipengaruhi oleh kohesi materialnya, kemudian angle of repose, ini kita sebagai V tadi, dan densitas materialnya. Nah, oke, di sini kita punya kohesi. Kohesi ini kemarin kita juga udah bahas ya di Cyano ya mungkin ya. Ini adalah gaya ikat antar partikel penyusun batuan. Jadi antar butir-butir batuan, antar butir-butir fragmen di dalam suatu molekul ya, di dalam suatu eee, apa, dalam suatu molekul atau dalam suatu benda, itu dia akan punya gaya geseknya masing-masing. Ini juga kalau di oceanografi, kemarin kita bahasnya sebagai gaya tegangan permukaan. Jadi gaya ikat antar molekul. Kalau di ikatan air, kemarin ini adalah gaya yang berperan sebagai gaya kohesinya adalah ikatan hidrogen. Jadi bagaimana, antara hidrogen kok gini, ya. Ya, ini ya hidrogen dengan oksigen, ini H, ini O. Itu kan kemarin dia punya polaritas ya, dia dipol. Di sini dia lebih negatif, ini dia lebih positif. Nah, dengan adanya polaritas ini, di sini dia positif, di sini dia negatif, sehingga di bagian sini ini akan berikatan. Kemarin begitu. Nah, ini kita sebagai gaya tegangan permukaan, ikatan hidrogen. Nah, selain ikatan hidrogen, kita juga punya gaya-gaya van der Waals yang lain. Kemarin kita punya dispersi London dan juga ada apa kemarin? Dipol, gaya dipol-dipol. Sebenarnya gaya ikatan hidrogen itu juga ikatan dipol-dipol ya, tapi dia bedanya adalah melibatkan hidrogen. Jadi di sini dia lebih kuat. Nah, kohesi di dalam material-material tanah biasanya di sini adalah gaya-gaya van der Waals yang dia sangat mudah untuk patah gitu ya. Gaya-gaya van der Waals yang dia biasanya bisa dari gaya dispersi London ataupun yang dipol-dipol yang dia lemah. Oke, kemudian angle of repose ini adalah sudut maksimum di mana material masih berada dalam kondisi stabil. Gampangnya begini, jadi kalau kita punya suatu material, kemudian kita tuangkan dari atas ini, misalnya punya ember di sini ya, ember itu isinya pasir. Nah, aku tuangin perlahan-lahan si pasirnya. Tentu saja di sini akan mulai terbentuk sebagai gundukan ya. Pertama dia terbentuk sebagai gundukan yang kecil, dan dia tambah besar gundukannya, tambah besar. Nah, pada keadaan awalnya, di sini dia akan bertumbuh ke atas sesuai dengan sumbernya kan, sumber sedimennya. Nah, tapi pada mmm, beberapa waktu kemudian, di sini dia akan mulai tidak stabil, sampai akhirnya dia mulai untuk menstabilkan dirinya dengan cara melandaikan bagian kakinya. Jadi kakinya akan melandai. Jadi di sini akan longsor dan di sini akan terisi di bagian kaki-kakinya. Nah, sudut yang dibentuk oleh kaki ini sebelum dia longsor, sudut ini sebelum dia mengalami penstabilan, kita sebut sebagai angle of repose. Jadi sudut maksimum di mana material masih berada dalam kondisi stabil.
Nah, biasanya di sini tipikalnya ya, jadi semakin dia kasar, semakin dia ukuran butirnya besar, maka angle of repose-nya juga akan semakin steep, akan semakin curam. Ya bayangin aja kalian numpuk, lempung, numpuk pasir, dan juga numpuk kerikil misalkan. Maka bentuk daripada segitiga ini, gundukannya, itu akan lebih curam yang gundukan kerikil daripada yang pasir. Di sini dia akan lebih low slope atau dia akan lebih, landai. Kemudian densitas, ini juga sangat ngaruh ya. Jadi bagaimana berat untuk masing-masing masanya, bagaimana berat daripada masing-masing partikel batuan yang dia ada di dalam sini. Ya, semakin berat, maka dia semakin mudah untuk jatuh ke bawah kan, tentu saja. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Halo? Kok diam-diaman? Apakah keboboan? Keboboan. Masih bangun, Mas. Tidak aman, Mas. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ke fluida. Oke. Nah, fluid ini dia menjadi bagian yang tricky daripada prinsip kestabilan lereng. Pada keadaan awal, fluida ini malah dia akan menambah gaya kohesi. Adanya air, adanya fluida, di sini dia akan bisa menambah gaya kohesi daripada suatu material, tumpukan material, dan tentu saja di sini angle of repose-nya juga akan tambah curam, akan bertambah dalam keadaan sedikit. Kenapa demikian? Ya karena tadi ya, kalau tadi di sini ikatan materialnya itu dia dari gaya van der Waals biasa, kita ubah, kita tambahkan air. Maka ikatannya akan berubah menjadi ikatan hidrogen, yang dimana ini lebih kuat. Sehingga kohesinya juga akan lebih kuat. Angle of repose-nya juga akan lebih tinggi. Nah, itu pertama. Di sini dia akan meningkatkan kuat geser daripada batuan. Tetapi kalau dia jenuh dengan air, ada nggak di sini? Nah, kalau dia jenuh dengan air, malah dia akan mengurangi kohesi daripada materialnya. Karena antara partikel-partikel batuan yang dia awalnya bersinggungan satu sama lain, sini dia diisi semuanya oleh air. Kalau dia cuma dikit airnya, tadi misalkan di sini ya, airnya cuma dikit. Nah, dia bisa berperan sebagai pengikat antara butir-butir batuannya. Tapi kalau dia terlalu banyak, maka airnya ini malah menjadi pelumasnya. Di sini akan menjadi licin antar butir-butir batuan. Sehingga gaya gesek antara partikel-partikel batuannya, angle free force-nya juga akan semakin rendah. Kohesinya semakin rendah. Dan dia akan lebih mirip terhadap sifat daripada airnya. Jadi dia akan lebih menuju ke arah fluida daripada ke partikel-partikel batuan yang terpisah-pisah. Jadi dia akan bergerak secara bersamaan dan
seakan-akan menjadi fluida, karena kan terlalu banyak jenuhnya, terlalu banyak airnya. Tuh tuh ya, jadi kalau dia sedikit, dia akan meningkatkan daya tahannya, kalau dia terlalu banyak, maka dia akan jenuh dan dia akan malah menjadi gaya pendorongnya. Nah, kemudian adanya air, ini juga akan menambah tekanan. Misalkan di sini ada ini ya, dibilang bahwa di sini misalkan ada retakan, di sini ada retakan. Yang awalnya retakan itu dia bisa saling menggigit satu sama lain, dia serrated ya, dia bisa, apa ya, dia bisa saling menggeser satu sama lain, ada gundukan-gundukan ini. Sini dia malah berperan sebagai kayak kalau diibaratkan misalkan kalian lagi menggenggam, kalian lagi menggores sesuatu gitu. Jadi ada kukunya, ada bagian menonjol yang dia bisa menahan bagian yang lainnya. Nah, tapi dengan adanya air, air itu malah memberikan tekanan pada rekahan yang terbuka ini. Jadi dia akan berusaha untuk air ini akan berusaha untuk memisahkan antara yang dia tadi sudah menggigit satu sama lain. Sehingga di sini dia akan mengurangi gaya friksinya, gaya geseknya, sehingga dia akan semakin mudah untuk jatuh. Dan juga yang ketiga di sini adalah meningkatkan massa batuan. Jadi dengan adanya air, maka bagian yang ini tadi, bagian yang W ini ke bawah, sini juga akan ditambah. Kalau di sini ditambah, maka bagian ke sini, WC dan W makin dia panjang, maka proyeksinya juga akan semakin timpang ke sebelah arah. Sini dia lebih panjang, di sini dia pendek. Karena kan kayak pengali gitu ya. Di sini dia dikali 2, sini dia dikali 2. Kalau di sini dia awalnya 3, di sini awalnya 1 misalkan. Misalkan gini. Ini awalnya dia 3, ini awalnya dia 1. Ini kan tambahan 2. Berarti 2 sekarang jadi 6, di sini sekarang jadi 2. Ini sangat, apa ya, dia lebih cepat untuk berkembang bagian yang sejajar, sehingga di sini adanya air menambah massa batuan sehingga bebannya juga akan semakin besar dan semakin potensi untuk longsor. Oke. Nah, kemudian selain yang bagian tadi, yang ini juga berkaitan dengan sifat daripada, mineral lempung. Jadi mineral-mineral lempung yang dia hasil pelapukan ya dari mineral-mineral, biasanya mineral-mineral feldspar, bisa dari plagioklas maupun dari orthoklas. Nah, mineral-mineral lempung itu terkadang ketika dia dikenai air, dia bisa menambahkan air itu ke dalam struktur kristalnya. Dengan adanya penambahan H2O ke dalam struktur kristal, maka dia akan bisa mengembang. Jadi kalau kita tambahkan air ke dalam lempung, dia bisa mengalami ekspansif. Kalau dia expans, maka dia akan menambah beban ya pertama, yang tadi, sama kayak tadi. Dan dia bisa menyebabkan rekahan atau retakan pada lereng. Di mana retakan ini juga akan menjadi pemicu daripada bedeng gelincir itu lebih, eee,
lebih apa ya, lebih sensitif terhadap adanya gerakan. Jadi adanya clay di sini akan malah meretakkan meretakkan bagian-bagian daripada lerengnya. Kenapa bisa retak? Ya karena gini, misalkan di sini ada material lempung ya, sedangkan di atasnya, sini aku kasih dengan semen atau aspal misalkan. Nah, lempungnya tuh dia ekspansif, lempungnya tuh dia bisa 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 tambah besar, bisa tambah kecil, dan dia sifatnya elastis ya. Jadi dia bisa gerak ke atas maupun jadi kecil, ketika gayanya dihilangkan tadi ya. Sedangkan bagian yang atasnya di sini, yang aspalnya atau bagian semennya yang di atas ini, itu dia sifatnya brittle. Jadi ketika kita, kasih gaya dia, kita tekan, kemudian kita lepaskan lagi tekanannya, sini dia juga akan mengalami retakan dengan cepat. Memang pada awalnya dia tidak akan retak kan, dia kan brittle ya sifatnya ya. Jadi kalau kita pasangkan kaca kan, apakah dia bisa bengkok? Ya nggak bisa ya. Tapi sekalinya dia bisa bengkok, di sini dia akan langsung retak, dia langsung pecah gitu. Dan ya sifat elastisitas daripada setiap bahan di sini, ini sangat berpengaruh. Jadi, ya tadi ya, jadi kalau aku punya bahan ini, di sini dia ditekan dari bawah, gayanya bertambah, kemudian gayanya berkurang, gayanya bertambah, berkurang, dan seterusnya. Di sini material tentu akan, apa ya, dia akan lebih susah untuk merekam itu. Jadi kalau dia brittle, dia akan langsung pecah begitu dia gayanya ditambahkan, tetapi setelahnya dia langsung berkurang gayanya. Gampangnya kalau kalian punya, apa ya, penggaris misalkan, kalian mainin naik turun dan sebagainya, dibengkok-bengkokkan dengan cepat. Nah, lama-kelamaan dia akan menjadi lemah bagian yang sering dibengkok-bengkokkan. Karena dia sifatnya brittle, lama-lama dia akhirnya jadi langsung retak. Itu sifat daripada, eee, bagaimana pengaruh daripada lempung kalau dia dikasih fluida. Oh ya, ini ada namanya porositas ya. Kita juga udah belajar ini nggak sih kemarin? Porositas ini adalah jumlah pori ya. Jadi di dalam sedimen kemarin kita juga belajar tentang porositas dan permeabilitas. Porositas ini dia berkaitan dengan jumlah rongga dalam butir-butir batu sedimen. Jadi baik itu diisi oleh udara atau fluida yang lain, bisa udara, bisa air, bisa minyak dan sebagainya. Ini di sini adalah jumlah ruangan kosong di dalam struktur batuan sedimen plastik biasanya. Kemudian yang permeabilitas ini adalah bagaimana kemampuan suatu batuan, bagaimana kemampuan suatu material untuk melewatkan air. Jadi bagaimana kalau kita punya material kayak gini, apakah dia bisa melewatkan air apa enggak? Itu permeabilitas. Nah, lempung itu dia punya porositas tinggi, tetapi permeabilitasnya rendah. Ulangi, jadi lempung, material-material yang kecil ini tadi, itu dia punya porositas yang tinggi. Jadi bisa dia bisa memerangkap banyak fluida di dalamnya, tetapi karena dia terlalu kecil, antar butir-butir batuan ini di dalam lempung, butir-butir mineral lempungnya,
di sini dia malah berikatan dengan fluida-fluida yang masuk tadi, sehingga dia lebih susah untuk keluar. Porositasnya tinggi, permeabilitasnya rendah. Itu sifat lempung. Ini berkaitan juga dengan pengaruh fluida dalam kestabilan lereng. Jadi kalau kita tambahkan terus fluidanya, airnya akan nambah terus, tetapi dia akan susah untuk keluar. Apalagi kalau irigasinya tidak bagus ya. Jadi nanti akan ada caranya untuk mengurangi bagaimana mengatasi itu. Oke, kemudian adanya pengaruh vegetasi juga sama ya. Jadi dia bisa menambah maupun mengurangi kestabilan lereng. Nah, dia bisa meningkatkan kestabilan lereng ketika dia bisa mengikat material-material yang dia belum terkonsolidasi, sehingga di sini dia lebih kuat. Bagian yang angle of repose-nya itu dia bisa bertambah. Jadi bayanginnya kalau aku punya angle of repose seperti ini, nah di sini aku pegang gitu ya dengan akar-akar dari tanaman. Inilah pentingnya vegetasi. Nah, tetapi apabila ini dibilang di sini ya, apabila bidang gelincirnya lebih dalam daripada akar tanaman, jadi bidang gelincirnya misalkan, bentar, misalkan gini, ini material yang ada di atasnya, bidang gelincirnya yang ini bagian bawah. Nah, misalkan akar tanamannya itu dia ada yang masuk ke dalam sini, ada yang dia hanya menyebar di sini. Nah, kalau akar tanamannya cuma menyebar di atas beban bidang gelincir, maka di sini dia malah menjadi beban tambahan dari yang harus ditampung oleh si bidang gelincir. Jadi, tanaman yang cocok digunakan untuk menambah kestabilan lereng adalah tanaman berakar tunggang. Karena dia bisa menembus sampai ke bidang gelincirnya, sehingga dia bisa menyatukan antara massa yang dia mau lepas di sini, yang lepas-lepas, dengan massa yang ada di bawahnya yang dia lebih keras. Itulah pentingnya vegetasi, jenis vegetasi. Kemudian ini juga ya, yang kedua adalah tanaman ini dia bisa mengurangi fluida. Jadi fluida yang di atas ini, sini dia juga bisa ditahan dengan adanya vegetasi. Jadi kalau dia banyak vegetasinya, maka airnya juga akan dikonsumsi oleh si tanaman itu. Sehingga yang di sini dia menambah yang di sini dia jenuh air, sehingga tadi dia malah mengurangi kuat geser daripada baluan, ini juga akan bisa diatasi. Itu pengaruh vegetasi. Jadi kalau kalian mau nanam tanaman untuk mengatasi longsor, pilihlah tanaman yang dia punya akar yang bisa mencapai kedalaman yang lebih dalam. Jadi kalau cuma tanami rumput, bunga-bungaan, yang dia hanya ada di sini doang, sini malah dia menambah beban daripada si bidang gelincirnya. Atau tanaman-tanaman yang dia berakar serabut yang dangkal-dangkal kayak gini, itu dia malah menambah. Kita harus cari tanaman-tanaman yang dia akarnya bisa mencapai kedalaman tertentu. Biasanya tanaman-tanaman yang dia berakar tunggal. Oke, kemudian selanjutnya adalah peran daripada gaya eksternal dan juga adanya quick clay. Adanya getaran dari gempa bumi di sini juga akan mengurangi angle free pose.
Ya gampangnya kalau kita punya angle variable seperti ini misalkan, nah kita getarkan ininya, getarkan si permukaannya. Bisa ke samping kanan kiri atau ke atas bawah, tergantung, gerakan daripada gempanya kan. Maka dia akan runtuh kan, dia akan jatuh ke bawah. Dia akan lebih, eee, dia akan lebih susah untuk mempertahankan angle of repose yang dia lebih tinggi. Angle of repose tadi kan dia semakin curam, berarti dia akan semakin stabil ya. Kalau angle of repose daripada materialnya itu besar, dia semakin bisa untuk membentuk geometri lereng yang dia lebih curam, maksudnya begitu. Nah, kalau adanya gempa, di sini dia malah mengurangi angle of repose. Jadi awalnya dia harusnya bisa curam, ini malah dia harus yang landai. Ya di sini dia akan terjadi longsor. Ini kalau kalian belajar di, mmm, geologi atau di kegempaan, di seismologi dan sebagainya, kalian akan kenal dengan namanya GSS. Jadi ground Quran shear strain. Ini akan berkaitan dengan, angle of repose dan juga pengaruh deformasi, sebentar, pengaruh gaya eksternal terhadap adanya deformasi. Oke, kemudian adanya Quickley. Quickley ini jadi di sini adalah ketika lempung-lempung yang itu dia punya partikel-partikel garam di dalam struktur kristalnya. Jadi adanya Na, adanya Cl yang di dalam struktur mineralnya itu terkandung dan misalnya dia dari, ini ya, dari terbentuk di laut misalkan. Nah, ketika dia terkena air, maka Na dan Cl yang dia ada di struktur kristal, di sini dia akan berikatan satu sama lain membentuk NaCl atau dia akan bisa larut di dalam air, jadi Na+ dan Cl-. Nah, kalau dia struktur kristalnya terlarut, maka di sini bagian yang awalnya itu dia berikatan, sini malah hilang ikatannya. Nah, kalau dia sudah hilang ikatannya, ya udah ketika dia, eee, ini ada getaran atau dia kena sesuatu yang dia bikin tidak stabil, maka dia akan langsung jatuh. Itu quickly. Jadi kenapa namanya quick, ya karena dia bisa dengan cepat menciptakan lempung gitu ya. Jadi lempung instan maksudnya. Oke. Nah, kita ke sini. Ya mungkin ada pertanyaan dulu dari faktor-faktor tadi. Jadi kita punya ini ya, jadi kita punya, ada 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Jadi geometri daripada lereng dan material pengisinya, adanya fluida, vegetasinya, gempa bumi, dan juga quicklys. Feel free to ask if you have any questions. Halo, silakan teman-teman. Kayaknya terlalu syahdu gitu ya. Hiburan pagi-pagi kan bubuk kan. Oke, apakah ada pertanyaan? Alia? Alia, Dava, Fatih? Any question?
Oke oke kita lanjutkan. Oke di sini kita masuk ke diagram ini. Nah tadi di FS, factor of safety, dikatakan bahwa, lereng itu dia stabil ketika Fs-nya itu atau F-nya itu dia lebih dari satu. Nah, sini dia lebih dijelaskan lagi lebih banyak ya. Jadi critical limit-nya, batas kritisnya itu ketika F-nya sama dengan satu. Oke, pertama di sini dia dalam keadaan stabil kalau dia lebih dari satu, atau di sini sebenarnya 1,2 ya, dia dikatakan sebagai stabil. Kalau dia udah dari 1,2 sampai satu, sini dia udah dikatakan sebagai susceptible atau rentan. Nah, ini ya, jadi apa aja yang mengontrol apa aja yang mengontrol faktor-faktor yang mengontrol terjadinya landslide, ya ada geomorfologinya, slope stratigraphy, struktur geologinya, hidrogeologi, dan juga penggunaan lahannya. Nah, pada keadaan di sini dia sudah mulai susceptible atau dia sudah siap untuk bergerak. Cuma tinggal menunggu yang triggering proses. Jadi ini ya, jadi kalau bisa, tanah yang kita punya, apa namanya, bidang gelincir yang kita punya, itu dalam keadaan stabil. Nah, meskipun dia udah dalam keadaan kritikal atau dia dalam keadaan susceptible, dia tidak akan terjadi landslide ketika belum ada namanya triggering process. Jadi belum ada sesuatu yang dia bisa menyebabkan, landslide, belum ada sesuatu yang dia men-trigger. Jadi pergerakannya itu dia nunggu trigger-nya. Entah trigger-nya adalah gempa, atau trigger-nya adalah penambahan massa. Penambahan massa kan berarti bisa misalkan, ini lereng ya, kita punya tumpukan material di sini, penambahan massa berarti bisa dengan di sini kita menginjak di sini, atau kita menambahkan apa itu? Oh iya, kenapa? Bentar. Oke, ya, bisa kita menambahkan massa, misalkan kita berjalan di atasnya, atau di sini dia ditambahi oleh hujan, jadi kita tambahkan massanya dengan air, atau adanya gangguan yang lain, ada gempa, ada, getaran yang lain dan sebagainya. Itu kita masukin ke dalam triggering process. Sehingga setelah melewati kritikal, dia akan dalam kondisi unstable. Dia akan bergerak di dalam keadaan tidak stabil. Tapi keadaan tidak stabil ini biasanya hanya sementara. Baru ketika dia, eee, jatuh, ketika dia bergerak, dia akan mulai mencari stabilisasi ulang. Jadi bagaimana caranya kita untuk menstabilisasi lereng? Pertama ya menahan dia sebelum susceptible di sini, berarti awalnya di sini, atau sekalian kita jadikan dia unstable baru sehingga dia bisa restabilization. Misalkan ini ya, misalkan tebing seperti ini, bagaimana caranya agar kita bisa menstabilisasi dia? Pertama, kita cegah dia, bisa dengan ditancapkan gini, atau di sini dikasih pagar, di semen dan sebagainya.
atau kita jadikan dia sebagai yang unstable. Kita lakukan restabilisasi. Misalkan sekalian kita longsorkan aja, kita hilangkan bagian permukaan ini. Jadi kita gali sampai dia bisa lebih stabil, bentuknya lebih landai misalnya. Itu caranya ya. Jadi kita bisa lewatkan ke sana atau kita bisa mundurkan ke sana. Oke, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis longsor atau landslide. Nah, longsor ini kita klasifikasikan jadi 3 jenis, berdasarkan 3 kategori ini. Pertama adalah tipe pergerakannya, yang kedua adalah jenis material dan kandungan airnya, dan yang ketiga adalah kecepatan pergerakannya. Jadi ada 3 klasifikasi, ada 3, apa ya, base daripada klasifikasinya. Ada 3 dasar untuk kita mengklasifikasikan longsornya. Oke, di sini kita punya tipe pergerakan longsor. Jadi bagaimana dia gerak. Pertama kita punya slam, kita juga udah bahas slam ya di sedimen. Ini terjadi ketika pergerakan longsor itu dia rotasional. Jadi gerakannya itu dia punya bidang yang melengkung, kurva. Misalkan gini, awalnya seperti ini, kemudian dia mengalami longsor sehingga dia jadinya bidangnya seperti ini. Jadi dia bentuknya agak melengkung dan gelincirnya. Dikatakan dia slam. Kemudian kalau bidang gelincirnya itu dia geraknya secara translasi, kita sebut sebagai slide. Ini tadi ya, slump, itu dia bentuknya rotasional lagi. Ini juga sama, slump. Nah, kalau slide itu dia biasanya sejajar dengan dip daripada batuan. Daripada lapisan batuan. Jadi ada permukaan batuan yang dia lebih stabil atau ini bidang gelincirnya, dan ada yang dia bebannya. Nah, bebannya itu dia biasanya rata, dia biasanya langsung menyesuaikan dengan bentuk yang diinginkan agar dia bisa stabil. Jadi di sini dia akan jatuh secara geser aja, translasi aja. Oke, kemudian di sini juga bisa fall. Ya udah, fall itu dia jatuh dari atas ke bawah gitu aja ya. Dia GJB. Dia gerak jatuh bebas. Jadi nggak punya bidang gelincir. Ya misalkan kita punya tebing yang dia terjal, di sini ada bongkahan batuan yang dia menggantung di sini. Nah, ketika dia retak dan sebagainya, dia akan jatuh. Dan yang keempat ini adalah flow. Jadi ketika pergerakan materialnya tuh dia dalam kondisi yang jenuh air. Jadi flow itu dia biasanya mirip dengan fluida, makanya dia disebut sebagai flow. Dikatakan sebagai flow ketika dia pergerakannya mirip dengan fluida. Dan memang biasanya dia kaya akan fluida ketika dia bergerak secara flow. Ya, maksudnya dia kaya air atau dia jenuh air gitu ya. Ini kita sebut sebagai flow. Oke, kemudian ini kita punya lateral spreads. Ini terjadi dalam keadaan yang bidang gelincirnya sangat-sangat landai atau hampir datar. Ketika kita punya ini ya, ada bidang gelincir yang dia lurus aja, datar aja. Tapi di sini dia malah mengalami likuifaksi. Jadi material-material yang awalnya dia ada di sini, misalkan ini ya. Jadi dia bidang gelincirnya datar. Di sini ada material. Material ini dia beda dengan material di bawahnya. Ini bedrock, ini dia yang soft ya. Ini yang dia
belum terkonsolidasi. Nah, material-material yang dia belum terkonsolidasi, ketika dia ditambahkan air ya, dia akhirnya sifatnya menjadi agak fluida-fluida, dia akan menjadi liquid. Sehingga di sini dia akan bertindak seakan-akan juga seperti liquid. Jadi kalau liquid kita tuangkan pada suatu medan yang dia datar, maka dia akan bergerak ke arah lateral. Jadi gerakannya akan ke arah kanan kiri dan sebagainya. Yang dia menyebar sesuai dengan bentuknya kan kalau liquid ya. Jadi bagaimana bentuk air tanpa wadah kemarin Mas Iqbal nyanyi. Nah, itu akan sesuai dengan bentuk wadahnya gitu ya. Ini dia akan bergerak ke arah kanan kiri, lateral. Tersebut sebagai lateral spreads. Jadi karena dia meregang ke arah lateral. Oke, kemudian kita punya subsidence. Ini lebih ke ini ya, lebih ke arah pergerakannya relatif kanan kiri atau atas bawah. Nah, subsidence itu dia pokoknya ketika ada material yang dia jatuh ke bawah daripada sekitarnya. Jadi gitu aja. Subsidence itu ketika dia mengalami amblesan. Dia ambles. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa apa ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia paling ya. Dia akan ambles ke bawah. Nah, subsidence itu dia bisa macam-macam ya. Dia bisa disebabkan oleh memang adanya pergerakan longsor yang kita sangka di pergerakan massa ini, atau memang dia adalah bidang patahan. Berarti di sini dia adanya graben ya, kalau di geologic struktur. Jadi ada patahan turun, di sini juga ada patahan turun. Di sini kita sebut sebagai graben, di sini kita sebut sebagai horst. Itu kalau di struktural ya. Tapi kalau dia adanya biasanya juga terjadi pada bentang alam yang terdiri oleh batu gamping, yang batuan-batuan karbonatan. Nah, maka subsidence yang setipe ini biasanya adalah karena pengaruh pembentukan dolina ya biasanya. Bisa terbentuknya dolina atau poli atau uvala dan sebagainya. Jadi ketika batuan-batuan gamping itu dia larut ya, misalkan kayak gini, ya semuanya batu gamping. Nah, di sini dia mengalami pelarutan. Jadi airnya masuk ke sini, kemudian dia batu gampingnya larut karena kan adanya CH3 itu kan mudah larut terhadap air ya. Dia mudah larut terhadap adanya apa? Larutan yang dia asam. Dia mudah bereaksi terhadap asam kan, karbonatan itu. Nah, ketika dia bereaksi terhadap asam, maka di sini dia akan jadi larutan semuanya. Di sini dia akan hilang dan airnya akan ngalir ya ke arah yang berbeda, ke tempat lain maksudnya. Sehingga di sini dia jadi kosong dan ketika bentukannya itu dia lebih besar atau sehingga dia bisa tidak stabil. Nah, bagian yang atas ini dia juga akan bisa mengalami amblesan. Dia akan bisa menjadi longsor. Ini kita sebut juga sebagai subsidence juga. Jadi pokoknya kalau dia turun permukaan tanahnya daripada kondisi sekitarnya, kita sebut sebagai subsidence. Entah bagaimana dia terbentuk, bisa macam-macam. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kompleks slide. Jadi di sini maksudnya kompleks itu ketika dia bisa lebih dari satu mekanisme pergerakan. Misalkan di sini, nah bagian yang atas ini dia mengalami fall ya, misalkan. Dia mengalami fall, kemudian di sini dia slump, di sini dia slide. Dan ini adalah tipe-tipe yang dia memang lebih banyak terjadi ya di alam ya. Ya bukan lebih banyak ya. Yang biasanya kita lihat sebagai longsor yang dia besar, yang dia biasanya
memakan korban jiwa dan sebagainya. Itu yang tipe-tipe yang kompleks slide ini. Jadi ada bagian yang dia slam, ada bagian yang dia slide, bahkan ada yang fall dan sebagainya. Di sini juga ada ini ya, di sini juga ada bagian-bagiannya ya. Oh ya, di sini juga dia flow ya di sini ya. Ini ada bagian-bagian daripada complex slide. Jadi ada bagian headscarf. Ini pertama di sini. Jadi headscarf ini biasanya ditandai dengan adanya retakan-retakan di pinggiran-pinggiran bidang gelincirnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah bagian atas ini, bagian bagian yang datar ini, yang dia sepertinya stub gitu. Di sini dia mulai mengalami retakan-retakan yang arahnya lateral ya, yang arahnya sejajar dengan arah bidang gelincirnya. Sorry, ya, yang dia ke arah lerengnya. Pertama adalah tandanya ini. Ini yang kita sebut sebagai headscarf. Atau juga bisa tandanya ada di bidang gelincirnya, di lereng-lerengnya. Di sini ada bekas-bekas goresan. Goresan-goresan yang seperti ini. Yang dia arahnya menuju ke arah lerengnya. Jadi kalau kalian lagi di tebing atau lagi ada di pinggir jurang ya, kemudian di sini ada tanda-tanda retakan-retakan kayak gini. Atau di tebing-tebingnya itu ada bekas-bekas goresan kayak gini. Berarti di sini dia telah mengalami longsoran atau dia mau mengalami longsoran. Itu yang headscarf. Kemudian upper slam ini dia mengalami slam ya, dia gerakannya rotasional dan biasanya dia bentukannya berundak-undak seperti ini. Kenapa berundak-undak? Ya karena dia harus satu-satu geraknya. Karena bentuknya rotasional, bentuknya dia harus ke bawah dulu, baru kemudian ke samping. Sehingga dia bisa bentuknya menyamping ini, mengurva. Sehingga di sini harus antri. Sehingga di sini bentuknya akan seakan-akan seperti ya teras hering gitu ya. Bentuknya seakan-akan berundak-undak. Kemudian di sini biasanya dia udah beda ini ya. Di sini dia udah beda slope-nya. Dan ya di sini karena dia ada slam yang ada di sebelah kirinya. Di sini bagian di sini bisa tersingkap karena ada yang undakan-undakan tadi. Oke, kemudian bagian bawahnya di sini kita punya lower flow. Jadi ada bagian yang dia slide di sini atau bahkan dia gerakannya aliran. Jadi gerakannya dikontrol oleh banyaknya fluida yang ada di dalamnya. Ini kita sebut sebagai lower flow. Dan bagian yang dia mencembung ke bawah seperti ini, bagian yang mirip lidah seperti ini, jadi biasanya materialnya masih material-material yang lapuk dari atas juga sama aja. Dan dia menutupi material-material baru, material-material yang dia masih segar di bawahnya. Jadi di sini ya, belum mengalami longsoran, tapi dia malah ditutupi oleh bagian yang ini. Kita sebut sebagai toe. Jadi kayak jari kakinya gitu. Atau kalau kalian bayanginnya sebagai lidah gitu aja ya. Jadi bagian lidahnya di sini. Itu oke. Kemudian itu adalah tipe pergerakan longsor. Kita masuk ke dalam tipe jenis materialnya. Oke, kita punya material yang tanah dan juga batuan. Ya udah gampangnya begitu ya. Jadi kalau dia tanah, dia material-materialnya yang masih belum terkonsolidasi, dia masih lepas-lepas dan dia biasanya mengandung material organik ya. Dia mengandung humus dan sebagainya. Nah, ya kalau dia
flow di sini, kita sebut sebagai earth flow, debris flow ataupun mud flow. Yang earth flow ini terjadi ketika materialnya adalah tanah yang dia partially liquefies. Jadi sebagiannya dia terlikuifaksi, sebagiannya dia menjadi cairan. Dia seakan-akan jenuh terhadap air, tapi dia bukan cair sepenuhnya ya. Jadi cairnya cuma sebagian aja. Sebagai earth flow. Kemudian debris flow sama mud flow ini dia sama ya, dia mirip ya. Jadi campuran dari tanah, batuan, dan material organik yang lain yang dia jenuh sama air. Bedanya adalah kandungan materialnya aja. Persentase daripada materialnya. Kalau material halusnya itu dia kurang dari 50%, kita sebagai debris flow. Sementara kalau dia kandungan material halusnya itu dia lebih dari 50%, kita sebagai mud flow. Ya gampangnya kalau di sedimentologi ya, berarti di sini dia debris flow itu ketika material-materialnya itu dia lebih banyak dari pasir ke atas. Jadi lebih dari 2 milimeter. Sedangkan kalau dia kurang dari 2 milimeter, berarti kandungannya dari pasir, lanau, lempung, itu kita sebut sebagai mud flow. Materialnya halus gitu aja. Bedanya cuma itu. Debris flow sama mud flow. Dua-duanya sama, dua-duanya punya air, sehingga dia bisa gerak dengan cepat. Dia bisa bergerak seakan-akan aliran, seakan-akan dia adalah fluida. Oke, itu jenis materialnya. Kemudian kita masuk ke dalam kecepatan menggerakkannya. Ya udah, kecepatan menggerakkan ini dia klasifikasikan menjadi lambat, cepat, dan ekstrem cepat. Nah, kalau dia dikatakan cepat ya, ini ketika dia bisa diamati dengan mata telanjang. Jadi pergerakannya itu dia bisa langsung kita amati. Bisa langsung kita identifikasi. Kalau itu dia lagi gerak. Nah, itu kita harus sebagai cepat. Atau di sini dia lambat, ketika dia kecepatan gerakannya kita nggak bisa kelihatan. Kita cuma kelihatan tanda-tandanya aja. Jadi bisa gerakannya milimeter sampai sentimeter per tahun. Atau di sini dia sangat cepat ataupun yang ekstrim cepat. Kalau yang sangat cepat berarti 1,5 meter per hari ataupun yang 30 meter per detik. Ini yang sangat ekstrim cepat. Jadi dia langsung ambles gitu. Jadi dia langsung jatuh. Yang ekstrim cepat. Oke, ya. Kombinasi-kombinasi tadi jenis-jenis longsor dari materialnya, tipe pergerakannya, dan juga kecepatannya, serta kandungan airnya. Ini kita jadikan satu diagram seperti ini. Jadi ya, cara bacanya kayak gini. Jadi ini ada tipe pergerakannya, apakah dia false, apakah dia flow, apakah dia lateral spread, subsidence, atau yang kompleks. Kemudian adalah tipe materialnya, jadi bagian kiri itu yang rock, yang bagian kanan adalah yang soil, atau yang bisa di dalamnya ada yang dia flows juga, yang dia ada kandungan airnya. Berarti kalau dia caranya misalkan gini, jadi yang dia fall, yang dia rock, berarti namanya rock fall. Atau yang dia gerakannya rotasional, kemudian dia slump. Kemudian ya, berarti kalau dia rotasional, slump, dan rock berarti rock slump gitu aja. Kalau dia soil, berarti dia soil slump. Di sini soil slide kalau dia translasional atau slip ini ya. Kalau dia jatuh, ya udah dia soil fall. Nah,
Kemudian yang dia gerakannya flows, ini yang ini ya, ini yang tadi rotasional, translasional, sama, apa namanya, slide dan fall. Nah, kalau dia gerakannya dikontrol lebih banyak oleh fluida, ini yang, lebih tricky ya di sini ya. Di sini kita punya ada paling atas namanya creep ya, jadi rayapan. Jadi ada rock creep dan juga ada soil creep. Ini dia namanya rayapan kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian kalau dia, unconsolidated, yang dia saturated ya, jadi di sini dia sudah nyampur kalau di sini. Kalau yang atas tadi bedakan antara rock dan juga, soil, dan di sini dia nyambur. Apakah dia earth flow, apakah dia debris flow, atau yang dia debris avalanche. Kalau dia sangat-sangat cepat. Ini tergantung pada cepatnya aja kalau ini. Oke, kemudian lateral spread berarti ya udah dia bisa yang rock kayak gini atau dia yang soil. Ini juga sama subsidence rock ataupun subsidence soil. Yang kompleks berarti ya udah gabungan dari slide, slam ataupun yang flows. Oke. Nah, kita juga bisa lihat ini ya. Tadi juga belum dibahas ya. Nah, kita juga bisa melihat adanya tanda-tanda daripada adanya creep. Ya, creep ini juga bisa menjadi petanda bahwa si material yang di sini, yang ada di situ, rayapan itu dia berarti gerakannya akan mengalami gerakan flows. Jadi gerakannya itu dia terjadi ketika dia kaya akan fluida. Dia jenuh terhadap fluida, jenuh terhadap air. Dan si creep ini juga bisa terjadi menjadi apa ya? Menjadi prekursor. Dia menjadi awalan. Dia menjadi longsor pembuka adanya longsor-longsor yang dia lebih cepat. Jadi kalau dia creep dan dia belum stabil-stabil, maka dia bisa aja mengalami gerakan-gerakan yang lebih rapid maupun yang very rapid. Nah, tanda-tandanya seperti ini ya. Jadi adanya pertama ya kita bisa lihat pagar-pagarnya, kalau di sini pagari, di sini dia pagarnya miring ya. Kemudian kalau ada tiang-tiang, tiang listrik atau tiang apa, itu dia bisa miring juga searah dengan pagar ini, searah dengan arah gerakannya. Nah, atau adanya bentukan pohon yang dia bentuknya miring. Jadi kalau dia ada bidang geometrik kayak gini, nah pohonnya tuh dia tentu saja bentuknya gini awalnya. Awalnya kan dia lurus ya ke atas ya. Tapi karena dia turun perlahan-lahan, maka awalnya dia ke sini, lama-kelamaan dia akan kan dia tumbuh ya, namanya pohon kan dia tumbuh. Jadi dia akan tumbuh miring seperti ini. Dia kurva. Karena dia harus mencari sinar matahari. Jadi kalau kalian lihat ada bentukan pohon lagi naik gunung, kemudian kalian lihat ada bentukan pohon yang bentuknya kurva kayak gini, ini kan estetik ya kalau kita duduk di sini ya, bagus gitu ya. Ini sebenarnya adalah petanda bahwa tanah di situ itu dia sudah mengalami creep, dia sudah mengalami rayapan. Adanya rayapan itu tadi aku bilang bisa menjadi petanda bahwa dia gerakannya flows, dan kalau gerakannya flows jadi bisa dia mengalami earth flow ataupun debris flow atau yang debris avalanche. Ini dia bisa menjadi tanda awal kan, tapi tidak harus. Jadi dia bisa mengalami kestabilan atau dia malah belum stabil sampai dia bisa memacu yang lain. Kemudian di sini juga ada ripple, soil ripple. Jadi ketika ada ya kalau gini ya, kalau kita gerakin ke sana, berarti kan bagian yang atas sini, di sini akan menumpuk ke atasnya sini.
Sehingga seakan-akan di sini akan terjadi kayak pembentukan ripple mark. Tapi di sini bukan ripple mark yang besar-besar banget. Di sini cuma ada penumpukan-penumpukan material yang kecil-kecil kayak gitu. Itu salah satu tanda daripada adanya rayapan atau creep. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Nggak ada? Tidak, Mas. Bentar. Aku pengen dengar suaranya Fatih. Kayaknya ketiduran Fatih. Fatih? Halo, halo, Fatih. Wah, ini fix ketiduran sih. Oh, ada. Oke. Indonesia Zulfa? Ada orangnya? Ada mas. Ada mas. Oke, kok lemas gitu guys? Oh, lagi puasa paling ya. Oke. Ini ada Salma. Halo Salma. Salma, halo. Iya mas. Juara ya. Yang belum aku sapa siapa? Oh, Kalinda. Mana Kalinda? Ada mas. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke dampak longsor. Kalian nggak ada pertanyaan ya? Ini terlalu syahdu ini guys. Bentar aku ngecas laptop. Apa Al? Apa Al? Bentar. Wah,